Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Alam Rizal Homsah, mahasiswa Sipsain Prodi Administrasi Publik semester 1, kelompok 13, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dibuatnya video ini sebagai pengganti presentasi yang pada semester ini tidak bisa saya ikuti. Yang akan saya bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenai pengertian fungsi dan jenis surat. Yang pertama adalah tentang pengertian surat itu tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat berarti kertas sebagai data atau keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi surat adalah alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau perusahaan. Jadi menurut KBBI, surat itu adalah salah satu alat komunikasi dalam bentuk tertulis, dalam bentuk kertas, baik disampaikan atas nama pribadi ataupun atas nama instansi perusahaan. Kemudian yang kedua, fungsi dari surat itu tersendiri. Di antaranya ada beberapa fungsi surat. Yang pertama, fungsi surat sebagai alat komunikasi. Jelas dari pengertian di atas bahwa di antara fungsi surat itu sebagai alat komunikasi. Fungsi surat yang kedua adalah surat sebagai wakil atau data. Ketika kita memiliki maksud kepada orang tertentu, tapi kita tidak bisa datang langsung untuk membicarakannya, tidak bisa datang langsung untuk menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita maksud, maka surat bisa dijadikan sebagai wakil atau data untuk mewakilkan apa yang kita ingin ucapkan atau apa yang kita ingin ungkapkan kepada orang yang kita maksud tersebut. Yang ketiga, di antara fungsi surat itu adalah fungsi surat sebagai bahan bukti. Contoh surat yang berbentuk bahan bukti biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang berhubungan dengan niaga. Contoh surat yang berbentuk bahan bukti itu bisa berbentuk kwitansi dan surat-surat yang lain yang dijadikan sebagai bahan bukti. Yang selanjutnya, poin keempat, fungsi surat sebagai alat pengingat. Di antara fungsi dari surat ini yaitu sebagai pengingat. Ketika kita suatu saat lupa tentang apa yang kita ucapkan, maka kita bisa membaca kembali surat yang dulu pernah kita tulis sebagai pengingat kepada kita tentang apa saja yang dulu pernah kita ucapkan kepada seseorang tertentu. Yang selanjutnya, poin kelima, fungsi surat sebagai bukti sejarah dan kegiatan. Surat dapat berfungsi sebagai bukti sejarah perjalanan dan perjuangan suatu bangsa, sebagai bukti kegiatan bagi suatu organisasi, perusahaan atau badan usaha. Yang terakhir, fungsi surat itu adalah sebagai sarana promosi. Kenapa surat dikatakan sebagai sarana promosi? Karena di dalam surat, di dalam kap surat itu, di dalam kepala surat itu suka tercantum instansi, organisasi atau perusahaan yang mengirim surat tersebut. Secara tidak langsung dengan datangnya surat itu kepada orang tertentu atau kepada perusahaan tertentu atau instansi tertentu, itu sebagai ajang promosi terhadap perusahaan yang kita miliki atau organisasi yang kita miliki. Itu diantara tentang fungsi surat. Yang selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai tentang jenis-jenis surat. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individual tertentu. Surat ini hanya berhubungan dengan masalah-masalah atau kepentingan-kepentingan pribadi. Bisa itu berupa saling mengabari antara satu sama lain, saling sapa antara keluarga, kolega, dan lain-lain. Itu adalah yang disebut dengan surat pribadi. Yang kedua adalah surat resmi. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perorangan, instansi, atau organisasi tertentu. Hal resmi tersebut mencakup undangan, pemberitahuan, edaran, dan sebagainya yang bersifat formal. Ciri-ciri surat resmi antara lain menggunakan kop surat, memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang umum, menggunakan bahasa resmi dan baku yang menyatakan stempel lembaga resmi jika ada, serta menggunakan format yang baku. Terdapat beberapa jenis surat resmi sesuai dengan perihal dan kepentingan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah bagian dari surat-surat resmi itu tersendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan surat permohonan. Yang kedua ada surat keputusan. Yang ketiga ada surat kuasa. Yang keempat ada surat perintah. Yang kelima ada surat pengantar. Yang keenam ada surat edaran. Yang ketujuh adalah ada surat undangan. Itu diantara bagian-bagian dari surat resmi.
Kemudian yang selanjutnya itu mengenai surat niaga. Surat niaga merupakan salah satu jenis surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau jasa. Jenis surat ini penting untuk membangun koneksi dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Yang keempat, dari jenis-jenis surat, ada yang disebut dengan surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi, dinas, dan tugas kantor. Surat dinas berfungsi sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atau perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Kemudian, yang kelima, dari jenis-jenis surat itu ada yang disebut dengan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan jenis surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seorang yang ingin bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi tertentu yang dituju berdasarkan formatnya. Surat lamaran kerja termasuk dalam surat resmi atau surat dinas, namun sering dikategorikan sebagai jenis surat pribadi atau surat sendiri.